Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 8 dengan anggota Delvi Putri Anggraini dan Khomisatul Fitri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persepsi. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses pengedaran terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Selanjutnya yaitu pengertian persepsi. Persepsi menurut Rahmat Jalaluddin adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Ruth, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk indrawi atau sensori dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis persepsi. Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan, yaitu A. Persepsi berdasarkan pengalaman, yaitu persepsi manusia terhadap seseorang. Yang B. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Selanjutnya, persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap, sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun. Selanjutnya, persepsi bersifat evaluatif. Artinya, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata, akan tetapi terkadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu kita. Selanjutnya, persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya adalah bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Materi selanjutnya, aspek-aspek persepsi. A. Komponen kognitif. Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Yang B. Komponen afektif. Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. C. Komponen konatif. Merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Materi keempat yaitu faktor yang memengaruhi. A. Faktor yang bersifat fungsional seperti kebutuhan emosi dan suasana hati, motivasi, perhatian, serta pengalaman. Yang B. Faktor kultural merupakan faktor kebudayaan yang merupakan nilai dan norma-norma yang dianut pada masing-masing individu di suatu daerah. C. Faktor yang bersifat struktural seperti perubahan rangsangan dan pertentangan rangsangan, ukuran rangsangan, serta intensitas rangsangan. Materi selanjutnya terbentuknya persepsi. Yang pertama, stimulus atau rangsangan terjadi. Persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Yang kedua, registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang dampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan saraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Yang ketiga, interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Baiklah, tadi adalah pembahasan tentang persepsi. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang persepsi. Persepsi dalam arti sempit melibatkan pengalaman kita, tapi secara psikis pengertian itu tidaklah tepat. Tetapi lebih tepatnya persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita atau penginderaan.
untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita termasuk sadar dengan diri kita sendiri. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.